Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di- Sebelum saya menjelaskan materi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardi Afriya Syafrana dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat komunikasi data seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun luas seperti internet. Jelaskan apa itu komunikasi audio. Komunikasi audio adalah sistem komunikasi menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga bisa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses rekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan, penangkapan suara, sambungan transmisi pembawa bunyi, amplifier, dan lainnya. Contoh komunikasi audio. Telepon adalah media komunikasi audio yang digunakan dalam komunikasi antar personal yang banyak digunakan dalam lingkup kantor. Radio, sistem radio gelombang analog audio, satu arah dengan jarak jauh. Pada sistem ini bentuk data berupa suara. Untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik dengan frekuensi suara menggunakan peralatan yang disebut mikrofon. Sinyal listrik yang dibangkitkan tersebut masih lemah. Untuk itu perlu memperkuat menggunakan amplifier. Sinyal suara kemudian dicampur dengan frekuensi pembawa atau modulasi. Sinyal modulasi kemudian disalurkan melalui kabel koaksial ke antena lalu dipancarkan. Sinyal modulasi yang dipancarkan kemudian diterima oleh antena penerima dan disalurkan ke penguat. Setelah itu kemudian sinyal modulasi didemodulasi, sinyal suara dipisah dari sinyal pembawa. Sinyal suara yang sudah terpisah dari sinyal pembawa kemudian diperkuat oleh penguat amplifier. Setelah itu dirubah menjadi suara oleh peralatan yang namanya request faker. Jelaskan apa itu komunikasi video. Pengertian komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan, dan singkatnya adalah sebuah alat komunikasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Komunikasi ini memungkinkan beberapa orang untuk bertemu pada saat yang sama tanpa memperdulikan tempat dan waktu. Komunikasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan sesuatu tanpa harus menemui si penerima. Manfaat komunikasi video dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan si penerima. Dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang dalam jarak yang jauh tanpa mengenal waktu. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bentuk-bentuk komunikasi video. Gambar adalah bentuk komunikasi video yang paling sering kita jumpai, paling umum digunakan. Gambar atau foto biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan iklan dan lain sebagainya. Sketsa. Sketsa video, komunikasi video dalam bentuk gambar sederhana atau bisa juga disebut sebagai draft kasar yang melukiskan gambar pokok tanpa detail. Sketsa juga bisa memperjelas sebuah pesan. 3. Diagram atau sketsa. Diagram atau sketsa adalah bentuk komunikasi video yang berbentuk gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Bagan atau chart. Bagan adalah sebuah komunikasi video yang menyampaikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna oleh si penerima. Bagan juga dapat memberikan ringkasan butir-butir penting dari pengajian. 5. Grafik. Grafik adalah bentuk komunikasi video yang berupa gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantif. Misalnya grafik tentang pertumbuhan. Contoh komunikasi video. Film adalah sekumpulan gambar sudah diedit atau disebut frame. Lalu semua frame itu digabung sehingga membuat gambar bergerak menjadi lebih hidup dan nyata.
video. Hal ini sama dengan film, yaitu menggabungkan gambar-gambar berbeda agar bisa bergerak. Namun yang dibedakannya adalah kualitas juga durasi. Pesan yang disajikan di video adalah bisa berupa fakta, berbeda dengan film. Rata-rata menggunakan cerita fiksi sebagai jalan cerita agar lebih menarik. 3. Televisi. Televisi adalah alat penerima sinyal gambar sekaligus suara, dengan mengubah sinyal radio menjadi gambar berupa video atau suara. Yang mengirimnya adalah stasiun televisi atau yang disebut channel. Dan untuk channel bisa berupa garis atau berbayar. Dan untuk channel bisa berupa gratis atau berbayar. Jelaskan apa itu komunikasi audio video. Pengertian komunikasi audio video. Komunikasi audio video atau bisa yang disebut dengan komunikasi audio visual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran audio. Jika begitu maka komunikasi ini mengandalkan penglihatan juga pendengaran. Contoh komunikasi audio video. Contoh, karena menggunakan dua media sebagai komunikasi, yaitu audio dan video, maka contohnya semakin meluas juga karena perkembangan zaman, di mana setiap ada video pasti ada audio juga. Contohnya yaitu film, video, televisi. Ciri-ciri komunikasi audio video: bersifat linear. 2. Menyajikan visual yang dinamis. 3. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 4. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Model komunikasi data. Dalam komunikasi data ada 4 istilah dasar yang sering digunakan, yaitu data kumpulan dari penyataan dalam bentuk mentah yang menjadi informasi setelah diproses. Sinyal, pengajian elektrik atau elektromagnetik dari data. Pensinyalan, perambatan atau penyebaran sinyal melalui media komunikasi. Transmisi, komunikasi data yang diperoleh melalui penyebaran dan pemeriksaan sinyal. 1. Transmisi data. Media transmisi dapat digolongkan sebagai berikut. Media kabel disebut juga guided media. Media ini mengendalikan gelombang dalam jalur fisik kepada penerima. Contoh, fiber optik, twist wire, dan koaksial. Media tanpa kabel atau wireless disebut juga guided media. Media ini menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang namun tidak mengendalikannya. Contoh, perambatan di udara dan laut. Sebuah transmisi memiliki metode-metode operasi dalam proses pengiriman sinyal yang terbagi atas 3 macam, yaitu simplex. Data ditransmisi hanya ke satu arah. 1 stasiun sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Contoh, siaran televisi atau siaran radio. Half duplex. Data transmisi kedua arah secara bergantian. Waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data. Contoh, chatting, SMS, dan lain sebagainya. Full duplex. Data dapat ditransmisikan kedua arah secara bersama. Contoh, telepon, handphone, dan yang lainnya. Jenis data yang ditransmisikan ada 2, yaitu data analog dan data digital. Data analog menerima nilai-nilai secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Contoh, audio dan video. Sedangkan data digital menerima nilai-nilai yang berlainan. Data digital menerima nilai-nilai yang berlainan. Contoh, teks atau karakter dan bilangan bulat. Jenis-jenis sinyal yang ditransmisikan ada 2, yaitu sinyal analog, sinyal digital. Merupakan
keagraman gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang dapat disebarkan lewat berbagai macam media. Tergantung pada spektrumnya. Contoh suara, musik. Sinyal digital suatu rangkaian voltasi. Sinyal digital adalah suatu rangkaian pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Sebagai contoh, suatu level pulsa positif konstan ditunjukkan sebagai biner 1, sedangkan level voltage negatif konstan dengan biner 0. Contoh, data yang disimpan dalam CD atau memori komputer. Transmisi data analog. Transmisi data analog merupakan suatu upaya untuk mentransmisikan sinyal-sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Sinyal dapat menampilkan data analog, misalnya suara, atau data digital, misalnya data biner yang melintasi sebuah modem. Transmisi data digital. Transmisi digital merupakan upaya pentransmisian yang berhubungan dengan muatan dari sinyal. Dapat ditransmisikan pada jarak tertentu sebelum autensi, draw, dan gangguan yang lainnya membahayakan integritas data. Agar dapat mencapai jarak yang cukup besar, dipergunakan reflector. Kelebihan transmisi digital serta teknik-teknik pensinyalan digital adalah sebagai berikut. Teknologi digital. Teknologi LSI atau VLSI menyebabkan penurunnya biaya dan ukuran digital circuitry. Integrasi data. Lebih jauh jangkauannya walaupun pada kualitas rendah. Penggunaan kapasitas. Bandwidth tinggi yang ekonomis serta tingkat multiflink yang tinggi. Sirkuit atau pengaman dan infeksi kerahasiaan. Teknik Everytone dapat diterapkan dengan mudah. Integrasi dapat mengolah data analog dan digital dengan cara yang sama. Permasalahan transmisi. Atenuasi adalah penurunan dalam hal kekuatan sinyal. Seringkali terjadi bila jaraknya terlalu jauh. Melalui media transmisi. Untuk guided media, atenuasi adalah fungsi yang lebih kompleks dari jarak pada umumnya. Dan pada umumnya mengikuti fungsi logaritm. Sehingga biasanya dinyatakan sebagai jumlah desibel konstan per unit jarak. Distorsi autensi adalah kurangnya masalah dengan sinyal digital. Draw adalah sinyal-sinyal yang tidak diharapkan dalam peristiwa presentasian data. Draw terjadi akibat modifikasi oleh berbagai distorsi, plus sinyal-sinyal tambahan yang Untuk apa itu? Tugas demikianlah. Plus sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan yang diselipkan di suatu tempat di antara transmisi dan penerima. Draw dibagi menjadi 4 kategori. Draw suhu.
adalah suatu gejolak termal elektron yang muncul di sebuah perangkat elektronik dan media transmisi serta merupakan fungsi temperatur. Draw intermodulasi adalah penggabungan sinyal-sinyal dari frekuensi yang berlainan. Sinyal-sinyal dari frekuensi yang berlainan namun menggunakan media transmisi yang sama. Crosstalk adalah sinyal dari sebuah hubungan didengar oleh pihak lain. Draw impulse adalah gangguan pada pulsa-pulsa yang tidak beraturan, terputusnya bunyi pada durasi pendek, serta amplitudo yang relatif tinggi. Model sistem komunikasi offline communication system adalah sebuah sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari suatu lokasi ke pusat pengolahan data, tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses ke CPU. Online communication system dapat berbentuk reality system. Online communication system dapat berbentuk real-time system. Sistem real-time merupakan suatu sistem pengolahan data yang membutuhkan tingkat transaksi dengan kecepatan tinggi. Pada gambar di bawah ini. Batch processing system. Batch processing system merupakan teknik pengolahan data dengan menumpuk data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Time sharing system. Time sharing system adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai. Dapat dilihat pada gambar berikut. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Distributed Data Processing System. Distributed Data Processing System dapat didefinisikan sebagai suatu sistem komputer integratif yang berpencar secara geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, dan setiap komputer mampu memproses data secara mandiri.